bermusiknya Sepultura tuh dari raw metal sampai yang dewasa ke rise itu. Sepultura itu ada salah satu lagunya Chaos AD itu bercerita tentang sebuah demonstrasi mahasiswa yang ketika Metallica main nggak berapa lama di belakang ada merah-merah nih. Wah apa nih? Wih, api gitu kan. Pondok Indah rusuh, semua dijarah, itu banyak yang bergeletakan, terus berdarah-berdarah di parit-parit itu. Terus warung-warung makanan tuh yang jual-jualan tuh dibakar-bakar. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Well, oke, selamat hari gini untuk para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel sekarang. Saksikanlah saya, Paldur Lebong, bersama Budos Lisna. Budos Lisna, gak usah ketawa dong. Tapi tadi mau bilang metal lah ya nggak keluar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini sekarang kita lagi ada tamu yang sangat spesial untuk membahas masalah thrash metal, tapi bukan thrash metalnya yang akan dibahas. Mungkin Retrois bisa lihat apa yang tertera di sini. Ada majalah dari Hai ya, terutama ya. Tapi akan membahas mengenai Sepultura dan Metallica. Nah, kebetulan di sini ada Om Iwan Rasta. Iwan Rasta. Selamat datang Iwan Rasta di Retroism Plus 62. Terima kasih. Oke, gua akan kenalin sebentar mengenai Om Iwan Rasta ini ya. Om Iwan Rasta ini adalah penggemar, penikmat dan pemerhati thrash metal. Nah, sekarang kita akan membahas pengalamannya Om Iwan Rasta saat menyaksikan Sepultura dan Metallica di Jakarta. Ya. Karena mereka juga ada di Jakarta dan di kota-kota di Indonesia lain ya, mereka ada konser ya. Ini akan membahas masalah konsernya yang Iwan Rasta ini adalah saksi sejarah yang menyaksikan konser sewaktu itu. Oke, Om Iwan Rasta, silakan. Gua mulai dulu pertanyaannya. Kenapa lu suka Sepultura? Dan mungkin bisa dijelaskan profil dari pemain-pemain band Sepultura juga. Oke, Sepultura itu adalah salah satu band metal asal Brazil ya. Brazil dari kota Belo Horizonte, karena mereka adalah sama-sama seperti Indonesia itu negara dunia ketiga ya. Oh, negara dunia ketiga ya. Jadi apa yang waktu itu teman-teman rasakan di tahun 90 itu sudah diwakili oleh lagu-lagu Sepultura, terutama dari album mereka yang masterpiece itu Rise. Ya. Oke, itu. Tapi yang gue pengen tahu lebih dalam mengenai Sepultura itu, kalau nggak salah ada kakak adik di situ ya? Oh ya, dari Cavalera Brothers. Jadi ada Max Cavalera itu bass vokal, lalu adiknya Igor Cavalera drum, lalu Andreas Kitzer gitar dan Paulo Junior bass. Itu formasi awal ya? Formasi klasik. Awal ada lagi sebenarnya si Jairo. Tapi sudah keluar dia gitarisnya sebelum Andreas masuk. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih eksis ya Sepultura ya? Sepultura eksis, cuman vokalis dan drummernya sudah ganti. Vokalis dan drummernya sudah ganti ya? Berarti kan vokalisnya waktu itu kan yang namanya Max ya? Max Cavalera. Udah diganti sekarang ya? Sudah diganti sama Derek Green. Oh, Derek Green yang berkulit hitam ya? Siap, Afro-American. Afro-American. Oke. Lagu-lagunya Om. Lagunya dulu kenapa suka Sepultura? Oke, tuh. Iya, tadi itu yang saya bilang karena ada kesamaan apa yang kita rasakan waktu itu tahun 90-an tentang pemerintahan, lalu tentang anak muda yang harus terus bergerak itu kan, sehingga Sepultura itu ada salah satu lagunya Chaos AD itu bercerita tentang sebuah demonstrasi mahasiswa yang kayaknya di Korea itu. Itu di sama polisi itu diserang habis-habisan gitu. Sehingga kemarahan Sepultura dengan tindakan aparat atau tentara itu ya ditumpahkan dalam lagu Chaos AD. Dalam lagu itu. Oh, gitu. Berarti itu memang inspirasinya dari waktu ada pemberontakan mahasiswa demonstrasi di Korea ya. Di Korea. Di Indonesia sendiri waktu yang tahun 98 nggak jadi inspirasi buat Sepultura. Oh udah lewat kan ya. Setelahnya ya. Oh iya. Kalau yang Korea itu kalau nggak salah 88 ya, tahun 88 ya, itu ya. Mungkin seperti itu. Iya, oke. Itu Korea dan mungkin dari Budos mengenai Metallica? Ya. Lanjut cerita ke itu, nonton konsernya gimana tuh? Oh iya, jadi Sepultura itu adalah band metal pertama di dunia yang konser di Jakarta pada 8 Juli 1992. 92, oke. Gitu. Jadi mereka memang
promosi album Rise World Tour dunia, salah satunya bisa nyarol ke Indonesia gitu. Keren ya. Ya. Indonesia disamperin juga. Betul, karena tadi itu agak kesamaan dunia ketiga Iya, dan Max Cavalera itu memang suka politik ya. Dia memperhatikan setiap gerakan politik di negara-negara yang dipikirnya wah ini Dia seru, dia sama masih nih seru gitu. kali Indonesia. ya. Sama tadi tuh kayaknya juga terinspirasi dari Tiananmen ya. Oh bukan, kalau Korea. Ya, Oh di Cina, di Cina itu dan di Dan Korea itu juga jadi Korea juga. Max itu sangat concern dengan demokrasi ya. Oh, sangat Begitu, demokrasi ya. Andai kan waktu itu tahun 98 masih ada Mas Cavalera udah nggak di Sepultura ya tahun 98? Sudah enggak. Mungkin akan tercipta juga itu ya. Ya, mungkin kesini juga dia ikut Jadi, demo. ikut Ikut demo juga ya. ya. Pegang-pegang spanduk gitu. Mantap. Oke, bicara mengenai Sepultura. Sepultura yang gua ingat itu kan konsernya tuh tanggal berapa tadi? 9 Juli ya? 8 Juli. 8 Juli 1992. Ya, 92. Dan diadakan konsernya di Lebak Bulus. Dua kota sebenarnya, di Jakarta Lebak Bulus sama di Stadion Tambak Sari Surabaya. Oke. Kok Jakarta kenapa di Lebak Bulus ya? Padahal itu kan kapasitasnya itu nggak banyak ya. Maksudnya untuk ya sekarang kita bayangin deh kalau rock itu kan mesti yang pakai panggungnya mesti yang snake pit tahu kan yang Ya, oh betul. penyanyinya bisa lari ke sana ke sini. Nah, ini kenapa kok berani-beraninya kok promotor kita masuk? Jadi tadinya kita punya Stadion Menteng Persija waktu itu. Oh, lebih kecil dong. Iya, Oh. justru itu Oke. kita Stadion Menteng Persija, cuman kayaknya wah ini kurang gede nih, mau pakai Istora GBK kan lagi renovasi kalau nggak salah tuh, terus Ya. baru dialihkan ke Lebak Bulus gitu. Oh, gitu ya. Karena kita hanya punya studio 3 itu. Gitu. Jadi kapasitasnya juga nggak sampai 100 ribuan ya? Nggak sampai. 15 ribuan gitu. Iya, 20 lah mentok. Om Iwan dulu behind the scenes-nya juga atau sebagai penonton aja? Jadi gini, saya tuh dulu ditelepon sama dari orang HAE ya, dari majalah HAE untuk Nah, itu datang ceritanya gimana tuh? ke redaksinya, tapi dengan catatan harus sendirian gitu. Loh, kenapa? Sepultura besok mau datang ke redaksi. Wah, saya ini jadi excited banget dong gitu kan. Diundang ke redaksinya. Iya, HAE. diundang redaksi Oke. HAE, jadi Tahun itu ya, ya 92. 92 saya datang pakai kaos Binit Dreamin ya. Heeh. Tidak official sih karena waktu itu mahal ya, kaos belinya di More Shop Blok M waktu itu. Sampingnya Gramedia. Nah, begitu datang nggak lama tuh Sepultura datang satu bis Bluebird. Ya. Datang terus foto di depan itu, terus kita naik ke lantai 5 ke redaksinya HAE. Lalu ngobrol-ngobrol lah. Biasa saling kenal-kenalan Kenalan gitu. dulu, Nah, ngobrol. kebetulan dari beberapa orang yang hadir di situ yang satu-satunya pakai kaos Sepultura tuh saya. Jadi Max tuh kayaknya udah Udah langsung lihat. catching nih. Ini fans gue nih beneran nih. Eye-catching. Yang lainnya Catchy. begitu. Jadi waktu kesempatan ngobrol sama Max, saya perkenalkan bahwa saya fansnya Sepultura, lalu saya mengutarakan bahwasanya ingin mendirikan Sepultura Fans Club Official Indonesia. Official Wow. Sepultura Ya, Fans Club. ya. Yes. Jadi Max sambutannya sangat bagus sekali. Dia bilang oke, no problemo. Lalu saya setelah itu berdasarkan zaman dulu kan alamat fans club tuh PO Box ya. Ya, ya. Ya, jadi saya menyewa PO Box itu di Pasar Minggu, di mana setiap 2 hari sekali saya cek. Kan dekat rumah kebetulan tuh. Saya buka boxnya, oh ada surat, terus saya balesin gitu lah. Oh, gitu ya. Jadi fans club Rajin ya korespondensinya. Iya betul. Jadi fans club Sepultura yang terbentuk oleh Mas Iwan. Om Ya. Iwan Rasta ini adalah yang sudah disetujui oleh Max Cavalera. Betul, langsung. official langsung. Luar biasa ya. Dan itu Luar biasa. kalau saya boleh ini Sepultura itu tidak banyak membuka fans club di negara lain ya. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah saya syukurnya ketemu langsung Max, saya todong, oke jalan. Dan langsung. setelah beberapa lama itu zaman ada Facebook tuh saya baru tuh ketemu satu persatu member dulu. Oke. Jadi Nyambung lah. iya, saya dulu anggota BFOS, jadi The Big Family of Sepultura Indonesia. Oh iya, saya yang di Jogja. Oh iya, ada tuh dokter gigi itu, Hetsi itu, terus ada yang dari Surabaya itu Daniel, terus dari Jakarta nih ada si frontman-nya band Trauma, Nino Aspiranta. Absen semua. Keren. Ya. itu adalah orang-orang yang memang udah menggemari Sepultura dari awal. Dan menjadi anggota Jadi fans menjadi club kita anggota. gitu. Jadi ya. jadi semakin kokoh dan semakin solid di situ ya. betul, Iya. betul. Bersatu gitu ya. Dan akhirnya membentuk persamaan Sepultura ya. itu berarti Sepultura seluruh Indonesia fans Betul, club gitu ya. betul. Luar biasa. Tapi saya masih pakai PO Box waktu itu. Betul, PO Box zaman dulu.
Oke. Terus Keren. ngomong-ngomong sama Max Cavalera ketemu tuh dia bisa bahasa Inggris apa? Mac bisa. Oh bisa ya. Andreas bisa, Igor dikit-dikit, Paulo yang kurang. Oh Paulo yang kurang. Ya, gitu. Jadi Portugis berarti ya bahasanya. ya Portugis. Jadi aku lebih intens sama Max dan Andreas. Oh gitu. Karena frontman kan, itu biasalah. Saya salut dengan Sepultura yang bisa albumnya tuh sampai booming ya. Ya. Waktu datang ke redaksi Hai, Iya. itu udah top ya maksudnya Sepultura ya. Artinya udah yang Lagi ini ya, album Masterpiece Rise itu lagi puncak-puncaknya. puncak-puncaknya, iya begitu. Lagi keren-keren ya. Itu udah nembus di seluruh ini ya dunia ya. Maksudnya sampai Amerika nggak kalau Sampai. ya? Dan Sepultura ya? kalau nggak salah dulu di stasiun TV RCTI ya, itu ada video klipnya Rise itu sama Dead Embryonic Cell tuh sering diputer. Jadi itu membantu promosi metal Sepultura untuk konser di Indonesia gitu. Oh gitu ya. Ya. Wah keren. Nah terus konsernya sendiri coba diceritakan. Saat gitu. Oh iya Silakan. Oke, Pak XK. Ya. Iya betul. Tadi mau nanya itu tuh. Ya. Iya, betul. Iya. Kesannya Iya, memang fans berat sangar sih seperti apa? si Sepultura kan bertato gitu. Saya sempat guyonan sama Max tuh. Max, sorry gue izin boleh pegang tato lo nggak? Silakan. Oh beneran nih tato beneran. Dia ketawa gitu. Dan Max tuh sangat dengan fans tuh sangat appreciate ya. Jadi Akrab ya, bisa didengerin gitu. Saya ngomong apa didengerin. Saya bilang kita fans Sepultura banyak di Indonesia itu. Jadi saya bilang saya kenal dari Sepultura itu album Schizophrenia. Itu lalu ke Beneath the Remain, lalu back lagi ke album awalnya Morbid Vision. Gitu saya jadi tahu perkembangan bermusiknya Sepultura tuh dari raw metal sampai yang dewasa ke Rise itu gitu. Hanya itu yang sangat meyakini Max Cavalera untuk ya maksudnya wah ini memang benar-benar Untuk fans memberi sejati. lessons Memberi memberi lessons. Iya. Sekitar setengah jam. Ngobrol gitu ya. Setengah jam. Ya. Lumayan lama loh, Ya. setengah jam. Kan di studio di redaksi Hai itu kan memang tidak banyak orang ya. Kru-krunya Hai juga sibuk dengan masing-masing sehingga saya pergunakan waktu itu ngobrol dengan Max, Andreas dan foto-foto terutama kan, foto sama Yang lain Igor. sibuk Gitu. masing-masing nggak mau bergabung dengan Sepultura. Mau bergabung cuma kan mereka mau ditanya apa gitu kan, dan mereka juga nggak tahu Sepultura itu apa sih gitu kan. Nggak se-ngefans. Ya kalau kita Iwan. fans kan kita langsung jelaskan begini mereka paham gitu dan Jadi pas waktu itu memang yang paling ngelotok tahu mengenai Sepultura cuma waktu itu pas Sepertinya ya. Mas Iwan Rasta aja ya di situ alhamdulillah ya. thanks God. Mereka Oke. appreciate banget pasti. Oke. The bestnya album Rise itu. Rise. Itu tahun 91 itu. Iya. Pas berarti ya. Pas, jadi- tahun-tahunnya mereka datang ke sini. Iya, benar itu. Musik mereka lebih dewasa. Karena Jadi mereka tidak memandang musik itu secara sempit ya, tapi global. Kejadian di dunia itu terutama yang demonstrasi seperti itu mereka nangkep gitu loh. Oh, di sini ada ini nih, di sini ada ini gitu. dia menyuarakan berarti ya. Lebih trash, trash. betul. Cool. Siap. Siap. Thank you, Siap. XK. Yang penontonnya udah tahu Iya. duluan dia maksudnya lebih jago daripada Fans Sepultura juga kayaknya nih. Sepultura juga fans kayaknya. Sepultura ya. Oh iya. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Betul. Yes. Betul. Kalau boleh tahu di era itu tahun 91 sampai 93 itu emang head to head ya antara Metallica dan Megadeth ya. Jadi album Rest in Peace sama album And Justice for All. Nah, Lari ke itu. Metallica sekarang. Iya. Jangan. Masih pengen bahas Kita
Bukan Sepultura. Masih dikulik ya, mengulik. Nggak, terus Kulik-kulik. sekarang menjelaskan mengenai konsernya. Kan pasti Mas Rasa kan nonton juga tahun 92. 92 itu ya. Coba ceritakan waktu itu gimana dari awal sampai. Jadi begini, waktu itu Sepultura emang konser di 2 kota ya, Jakarta dan Surabaya. Waktu itu saya sudah kuliah di Jakarta, jadi saya pikir wah saya ngapain ke Surabaya gitu kan, nonton di Jakarta aja. Waktu itu saya hanya di tribun ya waktu itu, jadi stage saya sebelah kanannya gitu. Nah itu memang saya menikmati sekali konser Sepultura itu, bahwasanya kita bisa headbang gitu-gitu dengan aman lah, tanpa harus di front row. Kalau front row kan desek-desekan gitu kan. Gitu. Dan masih gondrong. Pasti masih gondrong gitu. Jadi apa namanya, bener-bener waktu itu sampai ini high itu sampai ada ininya liputannya tuh Sepultura membakar Jakarta, begitu. Jadi istilahnya memang apa? Sangat ini banget Sepultura waktu itu konsernya. Enggak rusuh. Nggak rusuh. Ya justru itu tertib sekali. Ya. Oke. Sambil Itu buka-buka. Sepultura. Tapi ada kenangan tersendiri nggak sewaktu nonton Sepultura konser waktu di Jakarta? Itu Jakarta yang pertama kali baru. Jakarta pertama, iya. Saya kira apa ya? Mungkin kejadian lucu ini. Ada seorang krunya Sepultura, gondrong, tatoan, bule. Gitu. Jadi yang depan-depan tuh dipikirnya Max gitu, diuber-uber gitu. Saya jadi bilang, wah itu ngapain bule-bule dikeroyok gitu. Ternyata dipikirnya personel Sepultura. Salah. Ya. Dan ternyata dompetnya hilang. Dompetnya si bule itu. Kasian. Ketika Sepultura cek sound, Ya. sempet nonton. Enggak. Aku datang tuh udah sore ya, di atas jam 4 itu sudah masuk tribun gitu. Berarti hari itu ke high, hari itu juga konser. Oh enggak, hari itu ke HS, setelah itu ke Mustang, baru besokannya. Baru besokan. Iya. Dan diundang waktu cek sound atau apa? Enggak. Karena saya pikir Jackson kan sebenarnya kalau artis sekelas Sepultura tuh sudah ada krunya. Jadi dia enggak turun langsung gitu. Bener enggak cek sound. Krunya yang Jackson. Krunya yang Ya. cek sound. Iya, Om Iwan, kalau kita lihat di sini keseruannya pada masa itu. Iya, betul. Bisa Ini ngebayang di sini. iya. Thrash metal. Jadi konser di Jakarta loh. Kalau boleh saya ini soundnya bagus, sound mereka bagus sekali. Kalau nggak salah Sumberia tuh soundnya tuh kalau nggak salah. Sampai ada yang pingsan pun. Iya, ngurusin, betul. Udah pasti ya, maksudnya Iya. selain keseruan pasti ada juga ini. Iya. Terus nih bisa terlihat sedikit Ya, opening bandnya juga Edane. Edane. Eki Lamoh, Om Eki. Oke, cuman gue mau tanya ini paling banyak beredar kabar saat Sepultura main kan tadi soundnya bagus, lightingnya bagus, ya kan? Tapi saat katanya pembukanya adalah Edane kan? Edane, ya. Itu bukannya flop, maksudnya sound sama lightingnya nggak begitu bagus ya? Itu betul ya? Ya, kan sebenarnya band pembuka tuh istilahnya tanda kutip jadi tumbal lah gitu. Jadi memang tidak maksimal seperti band-band utamanya gitu. Tapi overall aku bilang Edane oke sih sebenarnya, oke. Cuman mungkin karena vokalisnya terlalu sering latihan jadi suaranya habis hilang. Beberapa lagu gitu. Tapi mengenai lightingnya sendiri udah keren juga waktu pas Edane. Nggak terlalu. Masih sore ya kan? Nggak terlalu, ya. Ini ada bersama kru High juga. Ada di Ya, sini Om Iwan. betul. Oh enggak. Ini Mas Beda, ini memberikan hadiah gambar pop art ya. Pop artnya ya. Yang kotak-kotak gitu buat Sepultura dan mereka excited banget gitu. Ini foto bersama ya. Ya, betul. Nah, sebelumnya mereka ke rumah setelah itu ya, malamnya ke rumah Mas Jody, Setiawan Jody. Oh iya. Di sana disuguhin ini atraksi debus. Ya. Alah, Gitu. oke. Jadi kader juga mereka bertato gitu, gahar ngeliat debus juga, wih gitu. Lebih sakti orang Indonesia nih. Indonesia Bisakti. Itu Mas Setiawan Jody itu adalah waktu itu memang promotor yang untuk memanggil waktu itu Sepultura ya? Ya, Airo ya. Mas Seno Aji. Ya, dan kebetulan waktu itu juga saya kaitkan dengan Rotor ya. Rotor waktu itu sempat mengajukan untuk menjadi opening band ke Mas Seno, tapi Mas Seno bilang, wah telat Van, ini sudah Edane, tapi lu gue kasih kesempatan lain rekaman gitu. Nah,
untuk proses rekaman tuh audisinya Rotor tanda kutip tuh yang nonton Sepultura. Oh, Iya, gitu. wow. Jadi Rotor main 3 lagu, Sepultura nonton dan mereka headbanging. Oh iya. Dan yang dibawakan emang lagu-lagunya Rotor sendiri, bukan? Lagu Rotor sendiri. Keren, Ya, keren. gitu. Mantap, mantap. Beda genre, ya beda genre. Iya. Kalau Edane apa nih? Edane rock biasa. Rock biasa. Rock sementara 80s gitu. Sepultura- Sepultura lebih thrash gitu kan. Iya. Betul, Oh, betul. gitu ya. Ada Eet kan, Eet Saran. Iya, Ed. Ya, Oh, ya, betul. Gitu. Sama Om Eki Lamo ya. Ya. ini keseruannya ketika menyambut di bandara ya. Di bandara ya, memang waktu itu Serame ini. majalah promosi Sepultura itu sampai 4 edisi berturut-turut. Jadi 1 bulan terbit tuh Oke. mereka ngulas Sepultura aja sampai ngirim Mas Daus sama Mas Neville Siregar ke Brazil gitu. Dan sekarang ini Mas Iwan rasa di depan kita ini ada 4 edisi yang Sepultura itu ya. Oh ada Coba, itu di bawah itu. yang di bawah sini Ada ya, juga yang ini bawah. juga ini. Oke, jadi sip. Nggak, di situ nggak ada kan ya? nggak ada Metallica. Jadi sampai mereka tuh mau difoto pakai kaos high. Oh iya. Jadi majalah itu kan memang bikin kaos ya, gitu. Sempat foto dan saya juga sempat punya kaosnya sih. Keren. Yang Metallica. Wah, ini benar-benar apa? Berharga sekali nih ya. Ya ini masih disimpan. artefak. Artefak. Betul. Oke. Semua. Iya. Yes. Dan Sepultura lucu waktu itu setelah konser dari Jakarta kan ke Surabaya. Ya. Jeda waktu antara mereka dan nyampe Surabaya ke konser ada sekitar 6 jaman lah. 6 atau 7 jam. Sehingga teman-teman dari HAE Mas Iwan Iskandar kalau nggak salah tuh membajak Sepultura untuk ke Bali. Karena Surabaya Bali kan cuma setengah jam kan. Nah itu. Tinggal sebentar nyebrang. Jadi Igor tuh sangat senang di surfing di Pantai Kute. Dia senang banget itu surfing. Lumayan ya menikmati Ya, dan- sebelum konser. Foto ada di salah satu candi itu, pura ya, bukan candi itu ada di buku biografinya Max Cavalera, dimasukkan di situ, dibilang Sepultura in Bali gitu. Jadi sebelum konser ke Surabaya, mereka menyempatkan diri untuk ke Bali. Mereka diculik tanda kutip ke Bali, Hanya untuk surfing aja. surfing dan foto-foto di pura itu. Cuman ya. 1 jam. Enggak, jeda antara Jeda antaranya berapa? mereka nyampe Surabaya itu sekitar jam 11 ya, itu konser kan jam 7. Ya. Nah itu jeda antara itu mereka diculik ke Bali gitu. Ya 6 jaman lah berarti di Bali itu. Ya kurang lebih. Lumayan. Sebenarnya ya lumayan tapi belum puas juga buat Belum puas. bule-bule dari Portugis ini gitu. Ya karena mereka belum pernah ke Bali. Ya, Makanya itu mereka, dia. "Wah, kebetulan saya belum pernah ke Bali nih." Ya udah diajak. Seneng aja diculik Kan waktu itu belum ada delay kan. Iya. Jadi Belum ada delay-delay ya? aman lah Aman. penerbangan tuh. Nah, sekarang delay-delay banyak ya. Kan delay ya bisa dia diantemi bang sak Surabaya. Kasih tau konser. Tapi kan hari Surabaya tuh. Iya, hari Surabaya. iya. Oke, apik tenan. Berarti ya di Surabaya itu ditambah sari ya. Iya di Tambak Sari. iya, Dan iya. teman-teman waktu itu di Surabaya saya lihat di liputan di majalah itu membentangkan spanduk Cavalera 2 in 1. Mau apa maksudnya? Cavalera 2 in 1 jadi Ya. Max dan Igor dalam satu band gitu. Oh gitu. Kayak produk Kreatif tuh. kopi aja ya kan. Iya anak Surabaya emang kreatif spanduknya Cavalera 2 in 1. Waktu di Jakarta nggak ada kayak gitu ya? Gak ada. Wah Jakarta kurang kreatif pikir rockernya. Surabaya lebih nekat ya. Bonek. Bonek. Mau di Jakarta atau Surabaya situnya konsernya? Kalau untuk atmosfernya Surabaya. Surabaya. Karena band manapun yang main spanduknya tuh geng-geng mereka sendiri gitu. Jadi waktu itu sempat ada kalau nggak salah Yngwie Malmsteen ya, dia konser dilihat, loh ini kok spanduknya band Halloween, band Exodus, gitu. Kok bandnya Yngwie nggak ada gitu spanduknya gitu. Jadi mereka di Surabaya itu emang geng-geng metal, nama-nama band tuh dipakai nama geng gitu. Tapi mereka nggak gelutan ya? Gelutan. Berantem, mereka berantem. Pertama Surabaya Utara dan Surabaya Selatan. Surabaya Utara kan anak-anak Madura tuh banyak gitu. tuh. Di Surabaya Selatan. Kalau di Madura tuh apa itunya? Porosnya apa? Itu ada yang terkenal Madas, Madura asli. Madura asli. Iya, Nggak, maksudnya Musiknya, lebih ke arah mana itu? metallicanya apa? Apakah ke Halloween? Oh enggak, sama-sama. Sama Mereka ya? sama metal, cuman membawa nama geng sendiri gitu.
Gitu ya. Ya. Keren. Jadi ada ini juga ya, blog gitu. Ya, karena kan kita tahu Surabaya itu barometer musik rock waktu itu kan. gitu ya. Ya, Jadi biasanya orang-orang Surabaya lebih tahu dulu rock daripada orang Jakarta gitu. betul. Malang tuh lebih Rolling Stone ya. Nicky Malang Jaguar lebih Rolling itu, Stone, ya, terus ya. Surabaya lebih rocknya gitu. Di Jakarta? Jakarta Lebih new wave metalnya ternyata. Lebih new wave, jangan-jangan ada Palur kan. Enggak, sekarang lagi nggak new wave lagi rock metal. Waktu 80s. Oh, waktu Jakarta lebih 80s. new wave. Loh, ini kalau ini tapi- sebenarnya 90s ya. Ya, 90s ya? 90s, Berarti 90s kalau awal, 90s, early 90. 90s, Iya. mungkin Jakarta lebih grunge kali. Ya. Ya. Oke, tadi kan wawancara mengenai Sepultura ini dengan nanti kan ada foto-fotonya juga kan udah pasti ada yang lewat tadi kan di Iya. insert gitu. Sekarang kita mau bahas mengenai Metallica ya. Metallica Yes. Oke, Budas mungkin ada pertanyaan for gimana all. Metallica? Metallica, Budas mau nanya soal itu konsernya juga gimana? Ya, jadi Tunggu dulu. Apa? Tadi kan Sepultura profilnya udah, Oh iya, profil boleh. grupnya. Silakan. Sekarang Metallica. oke. Siapa aja dulu. itu? Metallica tuh Bay Area Trash ya, jadi dari San Francisco. Bay Mereka Area Trash. tadinya ada Cliff Burton, terus Dave Mustaine, terus sama apa? Kirk Hammett. Belum masuk tadi. Oh, belum masuk. Sorry. Si Tahu aja. Lars Ulrich itu. Nah, sama Jim Hetfield. Oke. Itu formasi awal Metallica ya. Lalu berubah, si Dave Mustaine-nya cabut keluar, masuklah si Kirk Hammett dari Exodus itu. Oh, Kirk Hammett itu dari Exodus gitu. Lalu Oke. berubah lagi ketika Cliff Burton meninggal. Itu di album terakhir Master of Puppets, terus Metallica audisi ketemu Jason Newsted dari band Flotsam and Jetsam. Oke. Jadi ditasbihkan sebagai basis baru pengganti Cliff Burton. Cuman kayaknya fansnya Cliff itu masih belum terima kalau basisnya si Jason gitu. Sehingga diganti lagi akhirnya nanti pada beberapa album berikutnya Rob Trujillo dari Suicidal Tendencies itu. Oke, alright. Cliff Burton. Nah. Oh. Ya. dia sengaja dibunuh sama itu Las. Oh, ya. Itu kecelakaan tuh. Iya. Itu rumusnya Iya, betul. karena kecelakaannya kan Di Denmark, Copenhagen. Burton di dalam satu bus Iya. dia lagi tidur sebetulnya. Iya, lagi tidur. Kecelakaan terus meninggal. Iya, betul. Sementara yang lain tuh ada di bus yang lain gitu. Betul. Wah, mencurigakan. ini yang namanya teori konspirasi. Ya. Lu tahu-taunya Eskimo. Lu harusnya maju ke sini lo. Eskimo, cerita lagi sini. Keren sampai teori konspirasinya aja tahu segala macam. Soalnya gue dulu baca-baca kayak gitu banyak dari kerang. Nah, jadi setelah kesuksesan tanda kutip Sepultura konser di Indonesia, itu mereka diekspos oleh entah itu majalah Metal Age, Metal Hammer atau Kerrang. Sehingga Metallica baca, weh, ini band Sepultura ke Indonesia nih, kita kapan ya? Nah, setahun kemudian baru terrealisir mereka. 93, 10 April dan 11 April. Di tempat yang sama Di Lebak Bulus juga. dengan betul. promotor yang sama. Promotor sama. Oke. Opening bandnya beda sekarang. bandnya beda. Rotor. Rotor. Oke. Bedanya kalau Metallica ada kehebohan. Ya, Ya. mungkin kenapa berani Metallica ke Indonesia? Mungkin waktu itu zamannya Sepultura nggak ada kehebohan apa-apa ya. Ya, jadi betul. mereka yakin. aja. Jadi mungkin apa namanya Mas Jody kan banyak linknya ya di IO band-band di dunia itu mungkin waktu itu melobi Metallica biar main di Indonesia karena jadwalnya waktu itu tur album Black itu 91 sampai 93 itu setelah Australia Singapura gitu. Loh, kok Indonesia kok dilewatin? Akhirnya nego-nego bisa. Dapat Tapi lah. yang uniknya nih Metallica biasanya tidak ada band pembuka. Di Indonesia ada. Biasanya cuma 1 hari doang. Ini 2 hari. Jadi benar-benar spesial lah konser Metallica di Indonesia ini gitu. Karena mungkin setlistnya panjang ya itu, banyak lagunya kali ya Metallica ya. Kalau dibanding Sepultura. Iya, betul. Betul ya? Betul gitu. Berarti sebenarnya panjang juga ya dengan ada waktu yang di Metallica di Jakarta itu kan Rotor. Ya. Rotor sendiri setlistnya juga ada banyak itu dia nyanyiin lagu. Jadi begini, terakhir saya ketemu Irfan Rotor almarhum itu, dia bilang nggak nyesel juga sih. Kenapa waktu itu tidak memakai 2 drummer saja?
Jadi drummer asli si Bakar sama drummer baru Rivi. Karena waktu itu Bakar dimintai komitmen untuk tetap di Rotor sebagai anggota personil tetap. Bakar menolak karena dia harus menghidupi orang tuanya di Probolinggo. Jadi jobnya Rotor kan tidak tentu gitu. Nah, setelah itu diputuskan Bakar keluar, manggil drummer baru Rivi. Oh, Gitu. Nah, Rivi karena dengan waktu yang singkat, dia nggak bisa memainkan lagu Rotor yang 10 itu, cuman sanggupnya cuma 5 gitu. Harusnya kalau kayak kata Irfan harusnya 5 Rotor tuh Rivi, 5 lagi Bakar, jadi pas 10. Jadi waktu yang diberikan sama panitia tuh pas. Jadi mungkin kalau salah Rotor dikasih waktu 1 jam ya. Tapi dengan adanya cuma 5 lagu, cuma setengah jam doang, setengah jam lagi kosong. Nah, Itu. nah kemudian Itu. Untungnya fans-fans Rotor dan Metallica itu maklum lah bahwasanya ini perlu penantian lama lah untuk Metallica muncul gitu. Kan Metallica sendiri dijadwalkan muncul jam 8 malam. Dia nggak mungkin dong muncul setengah 8 tuh, nggak mau, dia jam 8 aja gitu. Jadi on time ya. state kosong ya who cares Biarin gitu. aja. Iya gitu. Oke, tapi pertanyaan ini yang paling mendasar dan paling memang menghebohkan. Saat di mana Metallica itu konser manggung, itu kan terjadi kerusuhan di iya. luar. Di luar. Nah, Mas Iwan kan ada di dalam. Iya. Mas Iwan Jadi begini, Oke. dalam saya tuh datang di sana jujur ya dapat back pass nah ini ID iya. card dikasih temen waktu itu. sebagai teman. apa Mas? Security. Om Iwan jadi security. Ya gondrong soalnya kan. Oh iya. Jadi jam 12 saya nyampe Lebak Bulus. Saya biasalah muter-muter dulu. Ada beberapa teman-teman dari Surabaya juga tapi nggak kenal. Tapi dari logat bicaranya saya tahu ini anak Surabaya. Gitu. Saya nanya, "Wis tuku tiket ta?" "Gurung Mas, kok gampang rombolnya kok untuk Tambak Sari." Jadi mereka datang, ada yang sebagian punya tiket, ada yang enggak. Ada Jadi enggak. mereka mempolakan pikirannya itu nanti kayak di Surabaya itu bisa masuk merombol, merobos gitu. Padahal kan berasumsi iya, berarti bisa ini kan Jakarta kan, Iya, beda gitu. Tapi ya itu namanya bonek gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udahlah mudah-mudahan aman aja gitu. Saya masuk ke mana namanya lapangan, kebetulan lagi cek sound. Cek sound. Terus saya ada official merchandise. Ya. Mereka jual kaos, jual buku tur segala macem. Terus di depan saya tuh banyak beberapa ngantri tuh bule-bule. Saya pikir anak JIS ya. Gitu. Pada ngantri beli. Waktu giliran saya bingung. Saya pengen majalah book tournya itu gede ininya. Cuma saya kan nggak bawa tas ransel. Terus kalau beli majalah harganya sama tuh mahal. Saya tuh sanggupnya terbatas. Jadi antara dua, saya beli kaos tapi nggak bisa beli buku turnya, beli buku tur tapi nggak bisa beli kaos turnya. Terus setelah saya pikir, wah nanti saya di dalam kan headbanger segala macam. Kalau buku kan takut rusak, lecek ya. Akhirnya saya beli kaosnya aja. Oh gitu ya. Beli kaos itu mahal tuh sekitar 400.000 ya waktu itu ya. Itu lumayan mahal ya saat itu. Itu tagnya Acme. Acme dari Australia itu. Akhirnya setelah itu saya ke backstage. Backstage waktu itu ada Rotor sudah di dalam itu. Saya say hello aja sama Irfan, Jody, Jadi Juda. kenal gitu. ya sampai Iya, bilang good luck ya guys. Yo, makasih gitu. Akhirnya jarak antara dressing room Rotor dan dressing room Metallica itu cuman 1 meteran lah. Saya mencoba masuk pindah ke dressing roomnya Metallica. Bodyguardnya Metallica nahan saya gitu. Sorry, lu nggak bisa masuk kan? Loh kenapa? Gue kan punya ID card ini. Oh kalau yang mau masuk Metallica harus ada satu lagi stiker hijau, dia bilang gitu. Oh oke. Aku tahu sih itu memang standar dari Metallica tuh yang hanya bisa meet and greet itu yang punya stiker hijau itu. Makanya nggak ngotot kan, bilang oke, thank you deh. Gitu. Akhirnya bete dong hampir ketemu Metallica, padahal jaraknya cuma berapa meter aja. Naik ke atas panggung, stage. Kan krunya lagi setting alat tuh. Nah waktu setting mikrofon, dia pick-picknya itu kan, yang hijau tempel-tempel kan. Aku minta ke dia, bagi picknya dong 1. Kasih. Wow. Jadi orang pertama yang dapat picknya Metallica sebelum dilempar-lempar tuh.
Gua dulu udah dapat. Ada tulisannya Metallica-nya gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, hanya hijau terus logo Black Album ular itu. Oh gitu ya. Ya tapi tetap aja itu tahu kalau itu. Oh, yang Metallica baliknya. Jadi ada dua sisi kan pic-nya tuh. Yang sisi sini tulisan Metallica, yang sisi satunya lagi ular itu, gambar ular. Oh, keren. Black Album itu. Nggak bawa Jadi sekarang. souvenir. Udah dikasih ke temen. Oh, Sayang. Soalnya baik hati sih aku, nggak kasih aja. baik banget. Dikasih apa dijual? Dikasih. Dikasih. Ini kebetulan sahabat saya namanya Tato dari Mojokerto ya, itu saya kasih dia. Udah masih nyimpen ya. Masa tau untung ya sampai itu ya. Oke, terus yang tadi Metallica kan kerusuhan terjadi, tapi Ya. di dalam tuh nggak merasakan. Jadi ketika Rotor manggung, saya masih di area depan stage itu yang barikade itu, barrier. Terus saya ngeliat Rotor, oke, terus karena jeda lama banget, saya masuk ke dalam, melipir sampai FOH. Nah, FOA itu apa maksudnya? yang di sound di tengah itu, Oke. sound monitor di tengah. Nah, ketika Metallica main, nggak berapa lama di belakang ada merah-merah nih. Wah apa nih? Wah, Wih, apa tuh? api gitu kan. Api. Kelihatan ya. Kelihatan gitu. Jadi waktu itu saya memang bawa kamera ya. Saya sempat foto, cuman karena nggak pakai blitz ya, atau pencahayanya kurang tuh, jadi nggak dapat semuanya gitu. Terus kembali lagi setelah itu saya pikir wah ini kerusuhan apa nih? Cuman kan masih tanya-tanya aja kan, kita nggak tahu. Akhirnya saya masuk ke tengah lagi. Jadi tadi waktu lagu One itu Wah, itu laguan ya. kayak helikopter beneran bro. Wih, Kan intronya kan suara helikopter kan. Aku sampai lihat nengok ke atas nih. Mana helikopternya nih? Itu keren. Sound system mereka keren banget tuh. jadi berasa kayak di Iya. luar ada keseruan Iya. juga di dalam juga Iya, pas. khusus lagu One tuh kayak helikopter mau mendarat gitu loh. Mana nih? Gitu. Dikirain karena ada ya udah tahu ada kerusuhan di belakang tapi tuh helikopter mau ini kerusuhan gitu kali ya. Enggak juga ya. Pas banget juga. lagunya, sesuai dengan Oke, suasananya. tapi waktu itu udah mulai, soalnya yang aku dengar ceritanya itu kan akhirnya kan saking udah ada kerusuhan pada Iya. orang-orang mau masuk Ya, karena nggak boleh, akhirnya mereka membuka dari panitia untuk supaya semuanya bisa Begini, masuk. Gimana tuh ceritanya? hari pertama itu biasa lah, mungkin sekitar 4 atau 5 lagu terakhir baru dibuka. Oh gitu. Ya, itu. Tapi Karena keadaan di luar itu udah nggak bisa nggak bisa di ini lagi di handle ya. ya, itu akhirnya kebijaksanaan mungkin ya udah buka aja. Nah, itu kan menjadi besok paginya menjadi headline di seluruh media ya, koran ya. Jadi pada tahu kan. Pondok Indah rusuh, Iya. semua dijarah itu, sehingga panitia mengambil kesimpulan hari kedua lagu awal 2 atau 3 lagu awal sudah buka pintu. Oh, yang kedua. Iya, hari kedua buka pintu. Oh gitu. Jadi mau punya tiket mau nggak punya tiket welcome. Silakan Oke, masuk. tapi Mas Iwan Rasa tuh nonton kan yang hari pertama Hari pertama. saat memang kerusuhan terjadi. Betul. Nah, terus pas pulangnya itu gimana? Nah, begini. Kan punya akses panitia nih, ID card. Jadi saya lewat pintu tuh nggak pintu yang ke arah depan itu. Saya pintu ke belakang. Di belakang. Jadi saya nggak tahu kalau kata teman-teman sih banyak yang bergeletakan, terus berdarah-berdarah di parit-parit itu. Terus warung-warung makanan tuh yang jual-jualan tuh dibakar-bakar. Terus ada taman dulu ya, taman-taman ya. Iya, taman. Pedagang bunga itu, wah pada rusak, hancuran semua rusak. gitu. Sampai ke Pondok Indah kok ramenya. Iya, betul. Ada Budos lagi di PIM waktu itu. Ya, dan kata temannya rumahnya radio dalam tuh suara Metallica dari Lebak Bulus tuh kedengeran. Kedengeran ya? Kedengeran. Oh iya, di radio dalam ya. Iya, dari dalam. Berarti Jadi memang soundnya bagus banget berarti kan. Nah itulah yang secara psikologis ya, ketika orang tertahan di pintu gerbang gate, entah itu mengantri atau emang nggak punya tiket, ketika band idolanya manggung main dengan hentakan-hentakan irama riff-riff yang dia kenal tuh, seakan-akan pengen masuk aja, pengen masuk. Nah itulah disitulah timbul ininya bentrok gitu kan. Sehingga keamanan kan lu nggak bisa, lu punya tiket dulu baru masuk, kan tugasnya dia mengamankan. Nah itulah di situ bentrok. Sangat disayangkan sekali. Kalau Mas Iwan Rasa ngeliat, ini ya sekarang kan musik rock itu biasanya diidentikan dengan hal-hal yang keras segala macam, bisa membangkitkan pemberontakan katanya orang-orang seperti itu. Iya. Apakah sekarang yang terjadi waktu di Metallica itu
karena masalah musiknya itu sendiri atau memang, Atau memang di saat itu keresahan ya sosial. keresahan sosial yang ada terjadi di Indonesia apa gimana? Begini, untuk di Jakarta sendiri memang waktu itu ada gap ya antara si kaya dan si miskin ya waktu itu memang, dan para fans metal ini terutama banyak yang di kaum menengah ke bawah gitu. Sehingga mereka mengekspresikan kemarahannya, terus apa yang mereka terpendam itu lewat musik metal gitu. Dan memang waktu itu tiketnya cukup mahal sih. Termasuk mahal ya? Boleh tahu Masuk berapa sih mahal waktu itu? berapa ya waktu itu? Berapa ya? Sekitar 45.000 ya kalau nggak salah. 45.000 ya. Soalnya aku nggak punya tiket yang dikasih ini, jadi masuknya gratis, nggak beli Tapi tiket. ada kelas-kelas tersendiri kan itu waktu itu 45.000 yang apa kelas apa? Enggak, apa semua rata? Semua rata, semua rata. 45.000? Semua rata, iya. Walaupun di tribun juga Iya, 45.000. iya itu. Festival Ya. Tribun sama ya? Sama. Jadi mungkin beberapa teman-teman yang nggak punya duit ya itu tadi. Gimana cara gue bisa masuk nih, tapi itu dengan salah sebenarnya caranya. Gitu. Iya. Jadi masalah itu aja ya, karena nggak ada yang punya tiket berusaha untuk masuk. Berusaha gitu ya. masuk, Iya. betul. Jadinya, Ada gap lah, kesenjangan Ada memang gap, waktu itu. Tapi bukan karena musik rock itu sendiri yang membangkitkan amarah apa yang maksudnya Oh enggak, kan. enggak. Iya ya, karena ya banyak yang mengidentikan rock itu seperti ya. Soalnya gini, pada tahun itu 93 itu raja metal adalah Metallica. Metallica. Raja Ya, metal jadi adalah kalau Metallica. teman-teman sekarang bilang naik hajinya anak-anak metal Indonesia itu pertama kali ya di Lebak Bulus 93 itu. Siapa yang udah masuk situ pernah nonton? Udah ini. Gelarnya haji gitu. Oke. Haji metal. Walaupun yang dipikir-pikir juga ada di metal ya. yang masuk, yang masuk. Oh, ya. yang masuk. Yang masuk. Iwan juga dong berarti. Kalau saya haji 2 kali malah. Oh, iya. Yang di GBK, Oh, yang berikutnya. 25 tahun kemudian. Nah, Nah, itu 5 tahun berikutnya dia itu lucu. mereka hadir Iya, lagi. iya, iya. Sepultura itu tahun 92. Ya. Terus dia konser kemudian 20 tahun lagi kemudian ya. Iya, betul. Di itu dari Sora ya, di Iya, GBK ya. iya. Tahun 2012. Ya. 2012 sampai 13. Sepultura Metallica nih. Sepultura dulu, Sepultura. Kalau Sepultura setelah Max itu mereka malah konsernya di Kalimantan. di Kalimantan, tapi Iya. di Indonesia enggak? Di Indonesia, di Jakarta. Jakarta enggak? Oh, di Jakarta Itu enggak. enggak. Itu tahun berapa? Itu 2012-an atau gitu ya? sekitar itu dan sudah bukan Max ya. Jadi saya nggak nonton. Udah ada si Derek Green. Derek ya? Green itu. Nah, terus kalau Metallica, Nah, Metallica 93 di Indonesia. 93 di Indonesia. Ya, di Jakarta ya. Di Jakarta. Nah, terus 2013 25 Agustus itu di GBK. di GBK. Iya. Berarti kedua band itu selang 20 tahun kemudian merasakan lagi konser di Indonesia ya? Ya, kurang Unik lebih ya? reuni lah, Reuni ya. gitu. Kalau Metallica dengan formasi juga udah ganti-ganti ya. Eh, Nggak seperti yang tahun 93 itu. betul itu. Jadi apa namanya? Lebih tertib lah IO-nya waktu ini dari BlackRock ya. Mas Krishna BlackRock, terima kasih ya untuk menghadirkan Metallica kembali dan tertib. Salut, itu keren. Keren. Gitu. Jadi lebih dewasa juga lah penontonnya kan. Gitu ya. Nggak kayak dulu kan apanya? Dulu Penontonnya udah nggak punya berumur duit. Kalau sekarang kan udah kerja dia bisa nabung. Penontonnya gitu udah kan. kerja dan Gitu. sebagainya. Tapi set listnya, lagu-lagu yang dibawakan sama dengan yang 20 tahun yang lalu. Ada perbedaan karena waktu itu kan mereka lebih tur ke Black Album ya. Jadi lebih banyak di album Black. Kalau ini sama The sih. best-nya. Ya, betul, The best-nya betul. mereka. Betul gitu. Keren. Yang Sepultura Wah, juga pasti begitu ada ya. lagi dong. Itu. Ada. Dan apa namanya dulu kalau nggak salah waktu di FOH itu saya sempat ketemu sama Mas Jody kalau nggak salah. Saya ngasih usulan, Mas, ini sebenarnya dibikin big screen, Mas. Jadi yang belakang tuh kan kalau ngelihat yang di depan Nggak kan kelihatan. sekecil gini semut-semut Iya. gitu kan. Gitu. Terus mungkin ya GBK lagi ya. ya mungkin setelah itu beberapa konser sudah ada big screen-nya. Gitu. Keren. Iya. Jadi meskipun dia di belakang tapi bisa ngelihat secara apa ya Lebih dekat lah. dekat, Lebih dekat itu. Tapi secara pribadi Mas Iwan itu dengan pengalaman nonton 2 grup band besar ini, Ya. itu sesuatu yang Wah, ini Wah ini banget fenomenal ini kan. udah bangga dan happy banget. Sepultura dan Metallica gitu kan. Iya. Tahun Kebayang. segitu kan. Itu. apalagi udah naik haji tadi ya. Dan naik haji 2 kali. Terus aku mau ngomong sendiri. Siap. Oh iya, oke. Oh, iya, iya. Gue mau nanya Mas Iwan sebagai fans Metallica, Siap. mereka udah mengalami 3 kali jadi pemain bass. Betul. Live
Jason, Jason Rob. formasi yang terbaik menurut Mas Iwan yang mana? Formasi terbaik. Cliff Burton. Ya, album the bestnya adalah Master of Puppets. Ya, Master of Ya. Puppets. Gue setuju. Karena ketika masuk di Black Album itu penyanyinya siapa sih namanya? James Hetfield. James Hetfield. Ya, James bilang Black Album itu adalah album pertama di mana dia harus nyanyi. Ya, Nyanyi bener ya? ya, Ternyata orang nggak gitu. ya, betul betul. Dan satu-satunya lagu Nothing Else Matters. Metal tapi melo. Mudos itu. Nothing else matters. Jadi album itu menjadi amat sangat mainstream kan. Ya, Sementara ketika Cliff itu benar-benar orang tuh buta sama Metallica. betul. Belum terlalu banyak yang tahu Metallica. Orang-orang tertentu lah yang tahu Metallica. Betul, dan era Cliff itu lebih raw ya musiknya. Jadi orang-orang musiknya di kuping nggak masuk gitu loh. Tapi setelah Black Album ada Nothing Else Matters, Enter Sandman yang kayak bilang lebih nge-pop sih. Iya. Diterima di semua kalangan dan itu Cewek komersil jadi bisa ya. denger. Iya, komersil buktinya albumnya nih. Naik. naik penjualannya gitu. Yang Cliff itu emang unik banget orangnya karena cara berpakaiannya tuh amat sangat 70 bottom gitu. Cut Bray. Ya, Jangan banget ya. Cut Bray. Baju jeans Ya, Yes. Yes. itu beda sama yang lain-lain. Kalau yang lain-lain lebih kaos, betul. Eh, Betul. Betul. Keren lu ya, XQ ya, memahami banget ya. ngikutin yang Cliff Burton, Oh gitu ya. ngikutin zamannya. Iya. Ketika mereka keluar dengan Black, gue juga langsung bilang oh my god. Harusnya sejak awal gabung di fans club Metallica, Mad Club nih harusnya nih sejak awal nih. Kemana aja kamu waktu itu? Kalau enggak bisa ikut fans club. Terus. free spirit. Satu lagi yang gue mau tanya sama Mas Iwan di situ kan. Siap, Enggak apa-apa kok. Bener. Metallica. siap. Secara skill mana yang lebih skill nih ya? Skillnya Metallica. Skill Metallica. Ya. Ya, Oh iya. skill Metallica. Benar nggak sih kalau thrash metal itu cuma ngandalin speed? Sebenarnya enggak juga gitu. Karena kan setiap musik kan genrenya punya eksklusif masing-masing gitu. Nah, kebetulan Metallica itu memang rapih dari awal gitu. Banyak mereka ada 2 lagu instrumen ya di album Master of Puppets tuh Orion. Ya, itu. Lalu di album Ride the Lightning itu Call of Cthulhu kalau nggak salah itu. Oh. Itu instrumen. Jadi metal tapi instrumen kan keren banget tuh. Gitu. Itu makanya membuat Metallica Plus seperti itu. Ya sebetulnya dulu memang yang sebetulnya yang disayangkan adalah Dave Mustaine keluarin kan. Ya, betul betul. Karena Dave Mustaine sebetulnya menurut gue lebih jago daripada Kirk Hammett. Jadi di sebuah band tuh tidak boleh ada 2 matahari. Ya, betul. Burton sudah jadi orang mah nggak lihat siapa nggak lihat si Lars, Iya. nggak lihat si James Hetfield, Iya. tapi lihat Cliff Ya. Burton. Ya, betul. Karena headbangingnya juga keren ya, headbanger terus gitu. Itu keren. You will kan. Keren ya, XQ ya. Itu makanya harusnya gabung di Mad Club ya dulu. Iya, tapi nggak rugi loh, Retroism Plus 62 punya retrocaster tuh kayak XQ. Iya, Pengetahuannya sebentar. oke. Sebelum itu, haus nggak? Oh iya. Tadi Budos udah duluan loh. Oh iya. Oke, Budos coba Silakan nih. dong, Apa nih? Kopi dari apa nih? Jelaskan Keren banget kopinya. Kita dapat dari Raku Space yang jadi kopi susu. Kalau Budos yang rasa vanilla, and then kalau Pak Lur ada rasa pisang. Ya. Enak Macam-macam. banget nih, enak. Enak ya? Seger. Jadi Ya. lihat di Instagramnya Raku Oke. Space. Opennya itu dari Selasa sampai hari Minggu. Oke, jam oke. 4 sore sampai jam 12 malam. Oke, Bisa mantap. nongkrong di sini. Di Mantap. Ciputat. Ya. Yuk. Thank you ya, ini Cheers. kopinya enak banget. Nah, jadi Retrois kan udah tahu kalau misalkan memang pengen lihat podcast kita, itu di situ ada cafe namanya Raku Space. Yes. Jadi sambil ngeliat-ngeliat kita lagi syuting podcast Syuting. begini, ya bisa
pesan-pesan kafe Pak yang Lur, seperti ini lah. Kalau ada yang mau datang bisa. Boleh, kalau mau datang komen gimana? aja dulu ya. Komen dulu atau DM. Iya. kita. DM. Ini mau udahan apa belum? Belum kan? Belum. Kali aja ada yang mau datang. Iya, boleh. Langsung. Bisa nanti di DM di itu ya, di IG juga DJ, bisa. ya. Tapi kita mau lanjut lagi ya nih. Lanjut dong. Ada sesuatu lagi yang mau diceritakan nggak? Nggak Mungkin apa-apa, Mas langsung Iwan? share aja. Om Iwan. Ya, jadi gini. Oke. Kembali lagi saya bilang artefak gitu. Ini majalah ini sudah berusia hampir 30 tahun ya ini. Iya. Dan ini memang sudah menjadi collector item ya. Termasuk Collector's item beberapa banget. kaos tour Metallica itu. Yes. Kalau ada teman yang bilang tuh bisa sampai puluhan juta kaosnya. Wow. Kaos tournya yang orisinil ya waktu itu. Kan soalnya di setiap kaos tuh ada yang ad gitu kan. Ad tahun berapa. Nah, itu yang Itu yang dicari. yang dicari terutama misalkan Metallica waktu itu tahun 91 93. Tapi ada juga reprint ad 2005. Nah, itu sudah nilainya turun banget. Nggak kayak yang orisinil aslinya gitu. Itu ya. Nah ini kayak majalah gini nih juga artefak sekali kan udah 30 tahun. Iya, iya. Ini Sampai lihat-lihat. coba ini sekarang harganya waktu itu berapa nih? Masih 2.500 ya. Oke, 2.500 mungkin kalau sekarang mau dijual itu mungkin nggak seharga segini kan? Oh, enggak lah. Itu bisa aja 300.000 bisa dapat. Bu, ya? bisa ya. Bisa Luar lebih ya. biasa. Kayak lipat ya. gitu. Ini kalau misalkan Mas Rasa nggak tahu nih saya colong. nih. Diem-diem aja ngambil. Lalu yang 10 ya. Wah, keren-keren ini segala macamnya nih juga souvenir udah. Ya ini fans club ya apa Metallica yang lokal ya. Ini namanya AIFA ini, An Indonesian for All. Teman-teman AIFA, ayo apa kabar? Oh, Dan Metallica sekarang masih produktif ya. Mereka baru keluar album 72 Season ya. Yang covernya warna kuning tuh. Masih gitu. Dalam bentuk kaset ada, CD ada, vinyl ada. Oh iya, Makanya gue yang bingung beli yang mana nih. MP3. Keren-keren. Oke, ada lagi nggak Budos kira-kira? Punya Gitu. BC. Ya, flash itu. Iya. Flash. Nah, kalau yang ini memang dari fans club official ya. Jadi kita tiap tahun bayar $60. Oke. Tiap tahun. Iya, di Met Club official itu $60 tapi kita dapatnya kaos sama tabloid ya. Setiap 3 bulan sekali dikirim. Oh, itu 3 bulan sekali. Nah, kaosnya 1 kali, terus tabloidnya setiap 3 atau 4 bulan sekali itu. Gitu. Keren. Ada kegiatan-kegiatan apa kalau ketemu? Biasanya mereka meet and greet itu kalau pemegang kartu Met Club ini diundi. Jadi misalnya kemarin tuh Metallica konser di GBK. Beberapa anggota AIFA itu memang anggota Met Club juga. Jadi diundi. Beberapa diambil hanya 5 orang kalau nggak salah itu. Nonton gratis. Meet and greet. Oh, Ketemu kirain sampai nonton personil enggak, itu bayar tetap. Maunya. Udah bayar. Meet and greet. Jadi Meet and greet ya. beberapa teman ngasih kayak apa batik gitu. Oke. Terus ngasih apa namanya? Souvenir-souvenir yang khas Indonesia gitu. Dan mereka seneng banget. Wah, thank you ya gitu. Terus oke, balik lagi masalah Sepultura. Itu masih jalan nggak Sepultura Fans Club yang di? Oh enggak. Jadi yang Om Iwan jadi ceritanya bikin. gini. Gue kan emang fans beratnya Max ya. Begitu Max cabut, gue cabut gitu. Oh, jadi setia ya. Ya, benar. Ya. Jadi- Artinya setia nggak bisa ke lain hati. Gitu. Nah berarti sekarang kalau lu dengerin lagu-lagunya Sepultura yang dibawakan oleh Derek Green itu gimana rasanya? Gimana dong? Udah hampir nggak pernah denger malah. Dia mah gitu, berarti dengerinnya yang Iya, lama. jadi formasi klasik ya. Klasik Sepultura itu adalah album Chaos, Roots Bloody Roots ke bawah. Ya soalnya gue sih bisa merasakan karena Bisa. keakraban yang terjalin antara Mas Rasta dengan Max Cavalera itu Cavalera. langsung terjadi waktu di Ada redaksi. bondingnya kuat ya, Bondingnya kuat kan. ya, Sementara kalau Derek Green kan belum pernah ketemu. Iya. Iya bisa ngerti Nggak sih. bisa ke lain hati. Iya. Ada hati nurani seorang rocker. Satu cinta. Mulai deh petakilan. Mulai dari otak. Gue jadi pegel nih ngomong gini. Oke, terus gimana? Ada lagi nggak? Bunda ada pertanyaan? Terus apalagi Om Iwan, jadi yang paling tak terlupakan lebih ke yang mana nih? Sepultura atau Metallica bila dibandingkan? Lebih Sepultura sih, karena Oh, oke. ketemu personal kan.
Ya. Personal ngobrol, Tetep ya. terus foto bareng gitu. Terus nanti ngomong-ngomong akhirnya si Mas Cavalera ngapain? Mas Cavalera tetap dengan band bentukannya yang Soulfly itu tetap, dan sekarang sama Igor bikin Cavalera Konspirasi kalau nggak salah tuh. Jadi mereka berdua tuh dan ada lagi additional musician tuh bikin tour, lagu-lagunya diambil dari Rise ke Bawah. Oh gitu ya. Tapi Berarti namanya jadi udah fans ke situ dong, enggak? Eh, juga. nggak juga, hanya mendengar aja gitu. Mendengar. Tetep. Cavalera Konspirasi gitu. dan mereka sih sah-sah aja ya mau bawa lagu sepulturannya. Iya, orang yang nyiptain dia. Dia yang bikin kan. Hah? Iya. Dia yang bikin Iya, juga. bikin. Tapi katanya yang terakhir Siap, tadi. siap. Nggak apa-apa, terus. Sebetulnya apa yang menjadikan Max itu begitu istimewa untuk sepuluh? Jadi Max itu frontman, terus hubungan dengan band-band lainnya tuh bagus. Jadi dia berteman dengan seperti seniornya itu siapa, Lemmy Kilmister, lalu berteman dengan siapa tuh namanya dari Obituary itu John Tardy gitu. Jadi meskipun kadang-kadang Max juga diundang menjadi auditional vokal di salah satu lagu apa gitu. Vokalisnya Max yang ngisi gitu. Oh gitu. Ya. Terjadi nggak di Metallica itu terjadi? Enggak. Metallica itu eksklusif ya? Betul, betul gitu. Karena mungkin kastanya lebih tinggi kali ya, merasa. Sorry. Merasanya. Gitu ya. Yes. Ya. Aku ada Exki lagi. satu hal mengenai Max Ulrich dari Metallica. Dan Ya. sampai sekarang tuh aku cuma bilang kenapa nggak jadi kayak gitu ya? Dia tuh datang dari dia asalnya dari mana sih? Denmark. Dia datang ke Amerika awalnya mau jadi pemain tenis. Iya, betul. Hmm. Ya si Ulrich ya. Ya. Bilang kenapa nggak dia jadi pemain tenis aja, soalnya itu suka dia kalau lihat si langsung sombong kalau bilang. Dia berat sombong karena founder dia. Iya, langsung Enggak, des. nggak sombong Exki, aku ngeliat dia selalu kocak, terus lucu. Ini waktu di tempat Mas Jody di rumahnya Iya, nggak sombong. nyobain Lamborghini-nya Mas Jody. Oh, Oh gitu. iya. Ditunjukin, ini mobil saya gitu. Wah, coba boleh nih gitu. Tapi dia main tenisnya juga jago ya? Main tenisnya jago? Main tenis kan? Gua nggak tahu Oh. awalnya Dia berniatnya. untuk belajar jadi professional tennis player, Oh gitu. tapi kemudian pada saat itu udah mulai keras naik kan. Ini Mas Daus Yes. kirim. Oke. Gitu ya. Oke lah, Oke. kan Ya. ada klub awalnya Right. Di pool resultnya majalah Kerrang waktu itu Lars Ulrich the best drummer kedua setelah Nico McBride, Iron Maiden. Ya. Dan dia tidak sombong. itu ngomong personal. Itu suhu tuh. Gak apa-apa asal sombong tapi tidak rajin menabung. Gitu. Gak apa-apa. Rockers gitu. Tapi dia Sombong rocker tapi yang rajin. lucu karena Budos pernah lihat di YouTube dia nyanyi, dia pokoknya bareng-bareng dengan bandnya di carpool itu loh, itu so funny gitu loh. Terus dia juga pernah diundang salah satu acara TV di Amerika juga, dia pembawaannya tuh ternyata kocak, menarik gitu loh. Iya, Jadi iya. kesimpulannya gitu sih. Gitu. Mungkin moodnya lagi enak ya, lagi Lagi, moodnya enak. Gitu. Sip, oke. Siap. Seru ya. Banget sama Udah berapa jam gitu. Ini kayaknya udah lebih dari 3 jam kita ngobrol tapi gak terasa diiringi dengan Terasa. udara dingin ya. sekarang ya. Sambil Ini karena di luar ini hujan, ada lagi malam-malam. hujan malam-malam. Karena ini lagi syutingnya memang malam. Dan kita suasananya juga beda sedikit. Iya. Kita lesehan nih. Lesehan. Mungkin kalau dilihat di sini ya namanya retro, barang-barangnya retro. Di situ ada mesin tik, di sini ada tape kompo. Yes. Mungkin merasakan sendiri ya betapa kesan retronya benar-benar Dapat. Ya. apalagi. Orang-orangnya juga retro. Ya, orangnya juga retro termasuk. Ini yang Ya. pertama loh. Ini yang pertama lesehan tapi nggak tahu nanti ditayangkan yang keberapa gitu. Oh gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting- Gantung ya. Ah, ah.
Oh iya. Studio 3. Oke, ini Studio 3. Yang kemarin-kemarin itu Studio 2. Iya. Yang kemarin tuh Studio 1 ada di 1. sana, nggak Iya. kelihatan ya mungkin ya, tapi nanti akan ada Studio 3 menyusul yang lebih eksklusif dan lebih VIP dan lebih cozy. VVIP. Dan cozy mungkin ya. VVIP. Mungkin istilahnya agak sedikit adem gitu Adem suasananya. dong. Oke, jadi makanya nih Retrois kalau ingin jadi retro guest Yes. seperti Mas Rasta ini merasakan Yes, betapa terus. hangatnya, nyamannya suasana Iya. yang ada sekarang ini. Hangat kan? Nyaman kan? Top. Top Ya. banget kan? Eh, Gak usah malu-malu, langsung aja ketik atau komen di retroism62@gmail.com atau ke @gmail.com. Instagram, komen Instagram kita aja langsung Ya. retroism62. Kalau misalkan emang Retrois merasa obrolan santai ini menarik, klik itu aja. Yang penting Monggo. like. Tapi yang paling penting kalau ada yang baru pengen subscribe itu paling penting. Karena apa? Ini kita banyak berbagai episode yang akan subscribe. yang akan berlangsung. Jadi kalau memang tertarik dengan format atau konsep yang kita bikin, terus kalau subscribe nanti akan dapat Komen. notifikasi tung keluar sendiri. Oh, episode berikutnya adalah ini. Seru kan? Ini Seru. karena nggak akan habis-habis akan yang kita bahas mengenai Terus retro komenin 70. topik-topik baru juga boleh. Atau Iya. topik apa yang belum nih, jazz mungkin belum, kan rock udah. Ada usulan mungkin usulan. Wave, gitu ya. apa Ya. semuanya boleh dibahas. Betul. Hmm. Oke, jadi dari Mas Rasa sendiri ada sesuatu yang mau disampaikan untuk penutup? Oke, terima kasih buat Retroism Plus 62 atas kesempatan dan waktunya, buat Pak Lur, buat Budos, kasih ya, juga, dan buat Om tim Rasta. di sini semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di kesempatan berikutnya. Ya dong. Oke. Nanti diundang lagi, Om. Siap. Oke, siap. kalau begitu terima kasih banyak Om Rasta. Siap, Kita salam thank metal, you. salam metal. Oke, salam metal. Jadi kita sudahi dulu Salam acara metal. ini dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di episode mendatang dengan Yang topik menarik yang juga. beda. Yes. Salam metal. Woo. Right. Woo. Dah.